Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bihati, Bincang Sehat Kustati. Kustati. Ya, kali ini dengan saya, Dr. Milko Trisaputra. Saya selaku dokter umum di Rumah Sakit Umum Islam Kustati, dan juga saya ditemani oleh dokter-dokter andalan saya nih, dan juga tentunya dokter jantung kesayangan kita semua. Yang pertama yaitu Dr. Irniza Rifka, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Pripun dok, sehat nih dok? Alhamdulillah, Nggih. terima kasih banyak Apa kabar undangannya. dokter? Nggih. Alhamdulillah sehat semuanya. Deh. Kemudian yang kedua ada Dr. Pramadia Fardani Mustafisa, spesialis jantung pembuluh darah. Deh, sehat nih dok? Alhamdulillah, sehat Dokter Wilko. Siap dokter, sehat dokter. Nggih. Karena hari ini kita sudah menghadirkan dokter-dokter jantung kesayangan kita, dan juga bertepatan dengan Hari Gagal Jantung Sedunia, kita akan mengupas tuntas nih dok masalah-masalah mengenai gagal jantung. Nah, Jadi, yang dimana juga gagal jantung itu masih merupakan masalah di Indonesia, bahkan dunia dok ya, bahkan di dunia, dan juga sifat yang progresif sehingga dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa. Kemudian angka kejadiannya pun juga semakin meningkat. Dan juga sepertinya banyak ya dok pasien-pasien yang kita rawat di Rumah Sakit Kustati ini dengan diagnosis gagal jantung. iya, iya. Banyak ya dok ya. Jadi, baik, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk mengupas tuntas masalah gagal jantung ini. Mungkin masih banyak nih dok yang belum paham mengenai apa itu gagal jantung. Jadi mungkin dari pengertiannya sendiri dok, dari gagal jantung itu apa sih dok? Nah, ini. Makasih. Mungkin saya dulu ya. Iya, dokter. Mumpung pertanyaannya masih yang sangat mudah ya. Jadi saya dulu. Ya, susah-susah dokter Pramaja mungkin. Siap dokter. Jadi gagal jantung ini adalah suatu kegagalan pompa dari jantung, dokter Melko. Sehingga pompa jantung yang harusnya kuat ini dia gagal memompa, gitu dokter Pramaja. Dia gagal memompa sehingga luaran dari jantung, atau kalau kami bilang ini cardiac output ya, luaran dari jantung, peredaran darahnya menjadi tidak lancar kemana-mana. Nah, ini bisa menyebabkan bahaya di mana-mana. Organ-organ tubuh yang lain bisa terkena juga gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah gagal jantung ini adalah suatu kegagalan dari jantung memompa secara kuat gitu. Itu prinsipnya. Oh ya, jadi adanya gagal pompa ya dok ya dari jantung sendiri itu, Iya. sehingga dampaknya juga bisa ke organ yang lain ya dokter. Betul, ya, gitu. Baik. Kemudian untuk dari penyebabnya sendiri dok, dokter Pram mungkin dok, penyebabnya dari gagal jantung itu sebenarnya apa aja sih dok? Oke, baik Dokter Wilko, makasih ya. Iya, Dok. Jadi kalau penyebab gagal jantung tuh banyak ya. Jadi tapi kan kalau paling sering terbanyak itu adalah karena koroner, karena hipertensi, diabetes. Tapi juga ada penyebab gagal jantung yang lainnya, misalnya karena kelainan katup, kemudian kelainan irama jantung yang lama yang akhirnya menyebabkan gagal jantung. Oh iya iya. Ya, gitu. Berarti dari gagal jantung itu juga bisa dari mungkin dari jantungnya sendiri, dan juga mungkin bisa dari luar jantung juga dok ya. Ya. Iya, iya. Kemudian untuk keluhan-keluhannya sendiri tuh dok, keluhan-keluhan dari gagal jantung sendiri itu apa aja dok ya? Nah, itu banyak ya sebenarnya. Tapi prinsipnya sama seperti yang dikatakan sama dokter Pram tadi, dokter Melko, bahwa penyebabnya kan ada banyak ya. Penyebabnya banyak itu akhirnya menimbulkan keluhan masing-masing gitu ya. Dokter Pram sempat menyatakan tadi ada koroner ya, dokter Pram. Paling banyak itu kan koroner. Keluhannya bisa dimulai dari sakit dada, tergantung dari koroner. Tapi kalau kita bicara masalah gagal jantung secara inti, keluhannya adalah sesak nafas atau rasa tidak puas bernafas. Nah, keluhan ini yang kalau dilaporkan di beberapa jurnal-jurnal di internasional maupun jurnal kita di nasional ya, dokter Melko, dokter Arfan, bahwa keluhan yang utamanya adalah nafas tidak puas. Kalau penandanya yang dikeluhkan oleh pasien, kebanyakan adalah kakinya bengkak. Ya. Dua itu sebenarnya. Oh iya Kakinya dokter. bengkak. Jadi pasien datang tuh dokter Melko, itu karena napasnya tidak puas atau datang karena saya kok bengkak kakinya. Itu namanya itu kalau untuk gagal jantung. Tapi sangat mungkin keluhan dari gagal jantung itu ditambahi oleh keluhan yang disampaikan dokter Pram tadi. Kalau koroner ya ada keluhan sakit dadanya. Kalau ada aritmianya, keluhannya juga berdebar atau hampir pingsan dan lain sebagainya. Mungkin dokter Pram ada masukan lagi dokter Pram tadi. Ya. Jadi benar ya, memang
kayak apa ya, gejala utamanya yang orang dengan gagal jantung yang sering ya datang ke dokter mencari pertolongan itu adalah karena dia bengkak dan sesak Bengkak dan napas. sesak napas. Tapi juga bervariasi sih, bisa karena ada yang mayor ya minor Iya, ya, ya misalnya dia sering berdebar-debar dan sesak nafasnya udah khasnya ya dokter ya. Jadi misalnya dia awal saat beraktivitas, kalau udah makin parah tidur aja sesak, makanya pasien bilang saya kalau tidur tuh kayak mungkin ya nggak bisa nyenyak karena dia sesak, bantalnya harus tinggi Bantalnya harus ya, tinggi, atau oke. sering terbangun malam hari karena sesak napas. Tapi memang most of ya kebanyakan ya itu sesak napas dan kaki bengkak. Oh iya dok, baik-baik. Terkait dengan keluhan sesak nafas ini dok, kan banyak juga nih penyakit-penyakit di luar jantung mungkin dok yang berkaitan juga dengan sesak nafas. Mungkin salah satunya dengan contohnya penyakit paru dokter. Penyakit paru mungkin yang biasa datang ke emergensi mungkin dengan keluhan sesak nafas. Iya. Mungkin dari bedanya mereka berdua ini apa sih dok? Sesaknya dari jantung ataupun juga paru? Sebenarnya hampir sama ya Dokter Milko. Sesak napas semuanya hampir sama, mau itu masalah paru atau masalah PH ya, hipertensi paru atau masalah gagal jantung, itu sesaknya itu sebenarnya hampir mirip-mirip sama seperti katakan Dokter Pram tadi. Tapi pada jantung ini lebih spesifiknya utamanya yang sampaikan Dokter Pram tadi, bahwa dulunya bisa tidur satu bantal, tapi sekarang tidur rata itu dia sesak gitu. Kemudian tidurnya harus tegak gitu. Harus tegak ya dok. Iya. Nah ini utamanya ini masalah jantung atau terbangun tengah malam itu Pram ya. Mungkin kayak apa ya sensasinya, mungkin kayak kebangun karena sesek kayak mau tenggelam gitu lah kayaknya rasanya, kayak gitu, gelagapan gitu. Gelagapan terus kebangun tiba-tiba tengah malam. Itu Yes. kalau ada dua tanda itu ya, keluhan seperti itu dalam Milko, maka kita wajib curiga ya, Pak. Ya, Wajib curiga terhadap ini masalah gagal jantung. Kenapanya lah itu nggak tahu, tanda tanya, harus dicari. Siap. Kalau untuk tanda pertama kalinya dokter, untuk tanda pertama kali pasien yang mungkin curiga ke arah gagal jantung, itu Gimana, seperti apa dokter? Ya, itu tanda pertamanya seringnya sesak napas. Mungkin yang dia biasanya kerja ya, nggak fine-fine aja. Kok sekarang misalnya naik tangga ya, kok lebih ngos-ngosan. Tapi sekali lagi orang nggak pernah olahraga juga gampang ngos-ngosan ya. Makanya kita sebagai dokter menggali keluhan itu juga harus cocokkan dengan profil pasien. Ada nggak sih kira-kira dia tuh punya faktor risiko yang ke arah gagal jantung itu juga dokter Milko. Tapi tetap memang kita harus menanyakan gejala-gejala yang pokok tadi, sesak nafasnya seperti apa karakteristiknya harus dipastikan, saat dia aktivitas kah, saat tidur atau gimana, terbangun saat malam hari enggak, dan jangan lupa tetap harus dipastikan, kan nggak semua orang nih tiba-tiba gagal jantung, pasti ada faktor resikonya, nah itu juga yang harus kita gali. 20 tahun nggak ada keluhan lainnya tiba-tiba sesak nafas ya, ya gitu bisa lah kita sebagai diri tapi kan paling belakang gitu. Tergantung profil pasiennya itu jangan lupa. Oh iya baik. Tadi dokter sempat bahas umur 20 tahun ini dok, berarti tidak semuanya orang yang mengalami gagal jantung itu pada usia tua ya dok ya? Oh iya ada Dokter Milko, ada yang usia muda juga. Contohnya gini, contohnya pada pasien-pasien yang kebetulan memiliki penyakit jantung bawaan dokter Pram. Penyakit jantung bawaan kan dari lahir dokter. Dari lahir. Nah kemudian ini pasiennya nggak tahu nih atau sudah tahu tapi tidak mau berobat misalnya begitu ya, enggan untuk berobat, belum mau lah ya. Nah kemudian berjalan nih, nah dengan berjalannya penyakit jantung kongenital ini atau bawaan lahir ini, maka lama-lama jantungnya menjadi gagal memompa gitu. Nah pada suatu waktu itu terjadi gagal jantung pada suatu waktu itu usia muda dokter. Salah satu contohnya itu. Berarti bukan cuma hanya orang tua aja ya dok ya? Bisa. Kondisi yang bisa mengalami sampai mengalami gagal jantung ini. Kemudian untuk pada saat ini dok, pasien sudah datang ke rumah sakit, kemudian ada tanda-tanda atau keluhan ke arah gagal jantung. Kira-kira pemeriksaan apa aja nih dok yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter jantung untuk mendeteksi ada tidaknya dari gagal jantung ini? Nah pemeriksaannya itu ada banyak ya. Tapi utamanya untuk mendeteksi ini adalah eko ekokardiografi. Atau bisa dibilang USG jantung. USG jantung ya. Nah kalau kita bicara eko mungkin lebih bagus kalau dokter Pram yang bicara ya, karena ini adalah konsultannya eko gitu ya. Jadi bagaimana cara mendiagnosis gagal jantung dari awal sampai dengan eko. Kalau dokter Pram silakan. Ya kalau misalnya gini ya, kalau eko ya benar kata dokter Nizar, karena dari eko kita bisa ngelihat nih size atau ukuran jantungnya, kemampuan pompa kan memang kemampuan pompa jantung kan
dengan satuan persentase ya. Berapa persen sih dia kemampuan pompa jantungnya? Mungkin kalau normal kita di atas 55% Dokter Miko. Tapi ada tipe orang gagal jantung pompanya turun drastis. Kayak 20%, di bawah 20%, seperti itu. Nah, tapi sebelum mencapai ke echo, kita bisa melakukan pemeriksaan yang simple dulu. Mungkin yang bisa affordable lah, di rumah sakit semua pasti ada. Itu misalnya kayak EKG dan rongsen. Nah, kita cari tuh ada nggak sih tanda jantungnya membesar, seperti itu. Tapi memang salah satu untuk definitifnya ya kita memeriksakan pemeriksaan echo, dan emang ada sih lab namanya antipropion, tapi itu memang belum banyak kalau di Indonesia. Tapi kalau echo di rumah sakit kita ada. Oh ya, ya seperti itu ya, sobat-sobat Kusati. Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter-dokter untuk mendeteksi ada tidaknya dari gagal jantung. Salah satunya adalah ehokardiografi yang sudah ada tersedia di Rumah Sakit Umum Islam Kusati ini. Jadi, baik dokter. Kemudian ini juga ada beberapa titipan dokter dari untuk Sobat Kusati untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai gagal jantung. Menarik nih kayaknya. Iya dok. Jadi kayaknya banyak banget nih, kapan buka woro-woronya ini? Ya dok. Kemudian ini ada yang bertanya dok, ada keluarga yang terdiagnosis dengan gagal jantung, kemudian sudah rutin konsumsi obat, apakah gagal jantung itu bisa sembuh nggak dok? Gagal jantung itu bisa sembuh tidak ya dok dengan hanya rutin mengkonsumsi obat? Oke. Jadi mungkin saya dulu coba jawab ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat banyak ditanyakan. Kadang-kadang pasien menganggap bahwa gagal jantung adalah suatu vonis yang tidak mungkin bisa baik. Milko ya, benar ya dokter Pram? Divonis gagal jantung. Tapi sebenarnya dokter Milko, yang disampaikan dokter Pram tadi bahwa ada pasien-pasien yang memiliki fungsi jantung yang sangat rendah, di bawah 40% ya, rendah gitu, bahkan sampai 20% gitu ya. Yang itu dengan obat-obatan, dengan terapi yang sesuai, bukan hanya obat-obatan aja ya, tapi dengan terapi yang sesuai dari dokter jantungnya, ini fungsi jantung bisa naik nih, bisa menjadi normal lagi. Jadi normal lagi ya dok. Dan kemudian dikaitkan dengan kapasitas fungsional pasien yang jauh lebih baik. Dulunya mungkin, dok, saya sekarang jalan sini-situ aja udah ngos-ngosan. Nah, jadi kapasitas fungsional jadi lebih baik lagi. Gitu. Nah, dokter Milko untuk melihat apakah terapi dari gagal jantung ini sudah adekuat, udah bagus atau enggak, itu apabila seseorang yang memiliki gagal jantung itu sudah bisa berjalan lebih dari 300 meter. Itu cukup. Lebih dari 300 meter artinya bahwa obat-obatannya sudah cukup akan memprediksi membuat dia jadi lebih baik gitu nanti. Kayak gitu. Oh iya. Jadi apakah bisa sembuh? Penyakit gagal jantung ini bisa dinormalkan kembali, tapi dengan obat dokter Pam ya. Dengan obat-obatan. Jadi obat-obatannya kalau sudah fungsi jantungnya sudah bagus, gimana? Tetap dilanjutkan. Kita ambil dan lanjutkan. Nanti kalau dilanjutkan terus, maka fungsi jantungnya tidak akan menurun lagi. Tapi ada penyebab gagal jantung yang dia reversible. Akhirnya tidak perlu minum obat lagi. Nah, apa itu? 2. Satu adalah myokarditis. Myokarditis ini adalah suatu infeksi dokter Pram, umumnya peradangan ya, infeksi peradangan, jadi peradangan di jantungnya sendiri. Mostly kebanyakan karena viral. Nah, dia begitu kita tangani virusnya, tangani gagal jantungnya, kelamaan bisa baik. Apakah perlu obat? Itu kemungkinan besar tidak perlu obat. Dengan terapi yang cepat dan tepat. Nah, subset pasien kedua adalah pasien-pasien yang gagal jantung karena kehamilan. Namanya PPJM ya, peripartum kardiomyopati. Ada subset nih, sobat Kustati nih. Jadi ada subset pasien yang kebetulan karena kehamilannya jadi gagal jantung. Nah, ini kita terapi dengan obat yang adekuat, maka kelamaan dia tidak perlu obat. Fungsi jantungnya bisa normal lagi. Itu udah pernah. Ya, memang yang reversible seperti itu. Dan kalau juga harus perhatikan dia underlyingnya apa sih dokter Milko. Misalnya nih dia ada gagal jantung, tapi dia juga ada penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes. Ya itu juga harus dikontrol biar outcome-nya lebih bagus. Seperti itu, gaya hidupnya, pengaturan makan minumnya itu juga
akan lebih membooster efek dari obat seperti iya, itu. Jadi nggak cuma minum obat doang terus dia nggak ngubah gaya hidup juga nggak. Percuma, langsung rokok gitu dong. Iya, Percuma ya, itu Dok, yang ya? memang sesungguhnya Iya, merokok. iya, percuma. Jadi tetap harus intinya bisa sembuh, tapi kan harus ada kerjasama nih, Iya. pasiennya, dokternya, ya itu salah satunya, ya. Seperti itu. Baik. Mengurangi rokok itu bukan berarti mengurangi dari tempatnya dulu. Iya. Mengurangi itu mengurangi di hisapnya gitu. Iya. Tempatnya. Mengurangi Bahkan kalau tempatnya. bisa sampai harus berhenti ya dok ya. Memang harus berhenti. Nah, yang harus ditekankan satu lagi mungkin ya untuk sobat Gustati Iya. bahwa sama yang kita sampaikan tadi, apakah bisa sembuh? Ya, bisa lebih baik. Tapi dengan terapi yang cepat dan tepat. Kuncinya itu. Kalau cepat aja nggak bisa. Kalau obatnya nggak tepat, percuma Ya. itu. Oh iya. Harus Tapi cepat obatnya dan tepat ya, Dok, tepat, ya? tapi terlambat diagnosisnya, percuma juga. Jadi kita punya studi nih, kebetulan dari Solo nih kita sudah publish, sudah pernah. Ya. Oh, Jadi iya. studi bahwa pasien-pasien dengan gagal jantung lebih dari 24 bulan ya, dengan ekonya dari dokter Pram ini, dari ekonya yang jantungnya sudah besar dan otot jantungnya udah tipis, itu tidak bisa kembali. Kapasitas fungsionalnya bisa kembali, tapi jantungnya nggak bisa kecil lagi. Kenapa? Karena ini otot jantungnya sudah berganti. Bukan otot lagi yang bisa kita hidupkan lagi ya, tapi berganti dengan jaringan scar, jaringan parut dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi harus tepat, cepat. Dan tepat dok. Iya, Benar, ya. Oke. Berarti ini kita sudah paham ya ternyata untuk gagal jantung pun juga sendiri masih dapat sembuh ya dokter atau dapat beraktivitas kembali seperti normal. Tapi dengan cepat dan tepat. Jadi Dengan cepat pasien dan juga tepat. harus lebih mengenali dirinya Ya, nih. Kalau jadi- merasa kok saya kok udah beda ya kayak biasanya, jangan menunda-nunda untuk periksa. Ya. Nah itu tadi ya. Kalau ada pembatasan aktivitas fisik ya dokter Ah. Pram ya, mulai sesek, ya kan tadi bengkak tidur. kaki, Tidur segera harus- cari dokter jantung deh. Oh iya. Gitu. Berarti harus untuk cepat deteksi dini ya apabila sudah terdapat gejala-gejala yang ke arah gagal jantung. Ya, semoga dengan podcast hari ini sobat-sobat Gustati mungkin yang merasa ada gejala ataupun dari keluarganya atau kerabat dekat bisa dapat bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan juga ini dok, ada juga pertanyaan. Pasien gagal jantung apakah masih dapat melakukan hobinya dokter? Mungkin seperti olahraga ya dok? Hobinya apa dulu? Hobinya Kalau hobinya merokok ya nggak bisa. Tergantung. Harus spesifik hobinya apa dulu. Kayak hobinya mungkin seperti olahraga nih dokter. Olahraga mungkin seperti bermain bola atau bermain tenis mungkin dok yang lagi viral-viralnya. Seperti itu dokter. Nah dokter Pram, hobinya. Oke, satu itu pasti kita lihat dulu dari tingkat gagal jantungnya dia, istilahnya mungkin severity atau keparahannya ya. Keparahannya ya, dok. Dan ya mestinya kalau masih dia yang baru pengobatan ya kita memang ada pembatasan aktivitas fisik, tapi bukan berarti nggak gerak sama sekali. Nah tapi dengan rutin minum obat, mengubah lifestyle, insya Allah ketika dokter seperti dokter Reza bilang balik lagi ya silahkan, dan itu tapi semua bertahap. Bertahap ya dok, tidak melulu pasien baru pulang dari rumah sakit langsung olahraga ya dok. Langsung kues lagi ya enggak lah, bertahap ya. Siap, dok. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi bisa, sebenarnya bisa, tapi harus bertahap. Harus bertahap ya Dan dokter. balik lagi dokter Milko, memang obat-obatan gagal jantung ini harus tepat. Yaitu memang bukan hanya di podcast hari ini ya, Iya. tetapi saya, dokter Pram, dan kami di Solo ya, di Departemen Jantung di Solo, itu kami selalu memberikan edukasi dua arah, baik itu kepada teman-teman dokter sejawat, perawat, maupun pasien ya, bahwa obat-obatan gagal jantung ini loh gitu ya Pram ya. Iya. Sehingga semua pasien yang punya indikasi untuk diberikan obat itu mendapatkan obatnya. Dan syukurnya ya dokter Pram sekarang alhamdulillah BPJS kita sudah bisa menanggung beberapa obat yang sebenarnya itu esensial atau wajib. Ya, Jadi per tahun pilarnya. per tahun 2022 kemarin dokter Pram ya. Jadi sebelum itu belum masuk dokter. Oh. Iya belum masuk. Jadi agak sulit ya mungkin untuk mendapatkannya dok ya obat-obatannya. Iya. Jadi mungkin yang belum punya BPJS nih segera buat ya, segera untuk dibuat, segera diurus untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Oke. Baik dokter. Kemudian ini juga dok ada pertanyaan, pasien sudah melakukan rekam jantung dan didapatkan bahwa kondisinya normal, tetapi pasien masih sering mengalami sesak. Apakah
masih perlu dilakukan apa USG jantung dokter. Gimana dokter Pram? Jadi seperti tadi sudah disampaikan ya Dr. Yakob, untuk menegakkan diagnosis gagal jantung itu memang ada beberapa pemeriksaan ya, dari yang bisa affordable di mana aja, echo, ronsen, dan kalau memang masih ada keluhan kita memang harus lanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Echo ya dokter. Dan mungkin nanti dokter Nisa bisa nambahin, ada loh ternyata gagal jantung tuh yang pompanya nggak turun. Nah, itu maka ada tambahan lagi pemeriksaan lainnya untuk menegakkan. Mungkin dokter Nisa bisa jelasin dok, jenis gagal jantung ternyata nggak selalu pompanya turun, tapi memang kebanyakan dia mengalami penurunan pompa jantung. Tapi ada yang, loh saya sudah echo, hasil pompa jantung saya baik kok, saya masih menggeh-menggeh banget, kayak gitu. Bisa. Jadi gini, kalau saya selalu menjelaskan ya kepada orang awam ya, Dr. Melko, Dr. Pram ya. Jadi sama seperti karet gelang. Ya, kalau karet gelang ini tipis ya, dia kalau ditarik itu dia bisa melar enak ya. Kemudian kita lepaskan, dia akan kuat sekali, jebret tangan kita sakit gitu ya. Iya. Tapi bayangin Dr. Melko punya karet gelang yang tebal sekali gitu. Nah kalau kita tarik kan berat banget ya. Iya dok. Begitu kita jebretkan gitu nggak akan sakit. Oh. Gitu ya. Sama dengan itu. Nah ada subset pasien-pasien gagal jantung yang fungsi pompanya sebenarnya masih bagus. Tetapi daya untuk melarnya itu jelek. Sehingga begitu daya melarnya jelek, maka pompanya pun tidak akan nggak sakit kan itu, tidak akan bagus. Nah, apa aja yang membuat daya melar seseorang, daya melar dari otot jantung jelek? Bapak sudah menyampaikan nomor satu tadi adalah hipertensi. Nah, dengan darah tinggi, nek adirai gitu ya. Kita ngomongnya adirai, nggak ada adirai di sini. Nggak ada. Ini adirai gitu ya. Dia training ya. Yang besar kan otot tangan kaki. Tapi kalau jantung dengan tekanan darah tinggi, maka pompa ini berat memompa ke tekanan darah tinggi. Sehingga otot jantungnya yang tebal. Sama seperti tadi. Oke. Ya, dok, nah, di sisi lain ada pasien-pasien dengan anemia ya. Anemia. Contoh anemia. HB-nya rendah ya, dok ya? Betul, HB-nya rendah ya. Anemia, HB rendah. Atau dengan hipertiroid. Dua ini hampir mirip. Nah, dengan anemia atau hipertiroid, maka denyut nadi akan cepat. Oh, iya. Oke. Nah, begitu denyut nadi cepat, seperti training tadi, ototnya jadi tebal juga. Tebal juga ya, dok ya. Sehingga apa? Daya melarnya jelek. Nah, ini tidak bisa dilupakan adalah pasien-pasien dengan aritmia. Aritmia. Pasien-pasien dengan aritmia umumnya yang hanya merasa berdebar sesekali. Kalau berdebarnya terus-menerus, pasti akan datang dia ke poli. Saya berdebar dok. Akan kita lihat dan kelihatan, kemudian misalnya itu adalah aritmia, kita selesaikan aritmia, selesai. Tapi ada pasien-pasien yang berdebarnya sesekali. Cuman gini aja lah. Tak tahan juga bisa lah gitu. Tapi yang kita tidak tahu ya adalah berdebarnya itu menyebabkan tadi itu takikardia. Denyut nadinya jadi cepat kan? Sesekali cepat, enggak cepat. Balik lagi, dengan cepat itu maka ngetrain membuat latihan jantung jadi beban. Nah, otot jantungnya jadi besar sehingga gagal jantung. Jadi aritmia bisa menyebabkan gagal jantung pada seseorang yang memang tidak diperiksa. EKG normal nggak? Normal. Karena kan sesekali. Kan sesekali aritmianya. EKG-nya anemia normal, ya bisa aja normal. Kan nggak ada masalah. Hipertiroid ya normal aja, paling sinus takikardia gitu aja. Iya. Tapi itu bisa jadi masalah. Jadi masalah ya dok ya. Oke. Jadi perlu nggak di eko? Perlu ya dok. Jadi jangan karena kan sering nih dok orang mungkin sobat-sobat pusat atau teman-teman yang mau check up sendiri, check up mandiri, cuma check up dengan melakukan rekam jantung, tetapi diinterpretasinya normal, jadinya sudah tidak mau check up lagi. Mungkin ada yang seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi seperti itu sobat Kusati, ternyata masih banyak juga permasalahan jantung yang tentunya dapat menyebabkan gagal jantung ya dok, baik itu dari jantung sendiri ataupun mungkin yang tadi disebabkan oleh anemia atau hipertiroid juga bisa di luar dari jantung itu sendiri. Ya, jadi pentingnya untuk kita deteksi dini ya dok, terkait kalau kita sudah punya faktor resiko, baik itu karena masalah tiroid ataupun juga ada anemia, itu harus tetap dilihat nih kondisi jantungnya dokter. Baik, mungkin ini sudah di ujung acara dokter. Ada nggak dok hal-hal atau pantangan yang harus
dihindari oleh pasien-pasien agar terhindar dari gagal jantung? Dari saya dulu. Pantangan ini ya. Pantangannya dok. Nomor satu kok saya bilang pasien nggak boleh makan yang keras kayak meja kursi gitu. Oke ya. Jadi pantangan ya. Jadi pantangan tuh ada beberapa sih sebenarnya ya. Tapi mungkin saya hanya meng-highlight beberapa hal dulu ya. Nomor satu ada garam. Kalau gagal jantung ini urusannya sama garam. Garam ya dok. Nah, kita bisa tahu dokter Melko kalau kita makan ciki ya, itu enak banget ya. Makan ciki haus nggak? Haus dok. Nah, kalau kita banyak garam, makan garam, maka kita cenderung untuk meretensi cairan. Kita cenderung minum, tubuh kita juga cenderung tidak mau kehilangan cairan. Retensi maksudnya. Retensi. Jadi tubuh kita cenderung nggak mau kehilangan cairannya. Jadi cairannya nggak mau keluar dari pipis. Tertahan dalam tubuh. Ya, dok, Semakin kita makan sesuatu yang asin, maka cairan tubuh kita tertahan, nggak bisa keluar. Padahal tadi tuh kita bicarakan jantungnya gagal mompa ya, dokter. Gagal memompa ya. Gagal mompa, cairannya banyak, kemana nggak keluar. Nah, makin gagal. Dan ini yang menyebabkan keluhan sampai sesak itu ya dok ya? Betul sekali, menyebabkan keluhan sesak. Dengan cairan yang makin banyak tadi, itu akan membebani jantung. Nah, saya selalu bilang ke pasien saya, haram hukumnya pasien gagal jantung itu bengkak itu haram. Oh iya. Karena dengan haram hukumnya. Kalau bengkak otomatis kan pasti cairan tubuhnya masih banyak. Cairan tubuh yang banyak itu terhadap jantung yang gagal mompa ini menjadi beban. Jantungnya makin gagal lagi, dia sirkulernya begitu, tidak akan sembuh-sembuh. Gitu, itu salah satunya. Apalagi salah duanya. Salah duanya. 8 ini. Oke. Ya, terus selain garam, ya pembatasan cairan. Misalnya nih, Cairan ya dok? ya gini, saya udah ngurangin asin nih, tapi kok saya masih sesat bengkak-bengkak. Ternyata dia minumnya tidak terkontrol. Nah, ingat garam menarik air, tapi nggak ada garam kalau kita ngejokin terus pakai air yang banyak juga otomatis kan sama aja beban sama mawon. jantungnya. Jadi Sama memang mawon. nanti memang pada beberapa pasien jantung akan ada pembatasan jumlah cairan dan itu memang akan disesuaikan dengan profil masing-masing sih. Biasanya kita lihat berat badannya kayak gitu-gitu dan kemampuan pompa jantungnya juga. Jadi memang kemarin Solo kan panas ya dok. Iya dok. Nah, Solo panas terus pasti kan inginnya minum terus. Nah seperti itu kita harus tetap hati-hati dan yang lainnya adalah tergantung kalau dia punya tadi tambahan penyakit apa. Kalau diabetes ya tolong makanya tetap harus dikontrol gulanya seperti itu. Darah tinggi. Ya darah tinggi. Nah, saya mau nambahin lagi nih. Oh iya dokter. Mau nambahin lagi tadi itu. tuh. Kan pembatasan cairan dulu Pak. Nah, saya mau nambahin sedikit nih. Kita kenal obat gagal jantung tuh ada 4 pilar itu depannya. 4 pilar. 4 pilar nih ceritanya. 4 pilar ini ya. Banyak yang belum tahu bahwa obat-obat ini adalah obat gagal jantung. Ada 2 hal, yaitu yang berakhiran pril atau sartan dan yang berakhiran lol itu ya. Tapi tolong nggak ada ya, yang lol aja ya. Itu 2 ini banyak yang kenal sebagai obat darah tinggi loh. Ada beberapa yang saya nggak punya darah tinggi. Nah, baru minum ini tensi saya juga rendah-rendah tuh 110, 120 di stop. Karena ketidaktahuan gitu. Atau non sewu nih, ada juga masih belum tahu. Loh, pasien saya dari kontrol dokter Pram kok dapat obat ini, pril sama lol. Padahal pasien saya ini enggak darah tinggi, di stop. Padahal ini ada obat esensial untuk gagal jantung. Nah, kemudian pilar yang lain satu lagi nih obat namanya spironolakton. Spironolakton ini orang kenal sebagai obat pipis. Pipis saya lancar kok. Saya nggak BPH kok. Ya, pipis saya lancar kasih obat pipis di stop. Ya kan? Yang terakhir yang paling baru nih. Ini obat gula dulu kenalnya, SGLT2 inhibitors ya. Dulu dikenal sebagai obat gula. Nah, di tahun 2022 dia launching di internasional di dunia bahwa dosis kecil, dosis 10 mg itu benefit untuk gagal jantung. Dosis 25 mg itu benefit untuk gula. Gitu dokter Melko. Nah, ini pasien saya atau pasiennya nggak punya gula ya, stop juga. Jadi yang harus kita tahu adalah bahwa obat-obatan yang diberikan dokter jantung untuk gagal jantung ini adalah kombinasi ini semua. Jadi jangan di stop. Dan pastinya itu untuk membantu untuk memperbaiki dari fungsi jantung itu dok ya? Betul, 4 pilar yang memang harus wajib ada 4 pilar ini. Kalau saya di Solo ngomongnya punokawan, 4 ini. Ternyata seperti itu ya Sobat Kustati ya, jangan sampai kita apabila sudah mengalami
kondisi gagal jantung, jangan stop sendiri obatnya. Ya, setuju. Karena itu sangat berbahaya juga untuk pasien sendiri. Ya. Seperti itu. Yang terakhir untuk teman-teman dengan diagnosis gagal jantung mungkin dokter, mungkin apakah ada pesan-pesan dokter terkait pasien-pasien yang dokter rawat dengan diagnosis gagal jantung? Oke. Jadi mungkin lebih kepada karena hari ini adalah hari gagal jantung dunia ya, Dr. Melko, Dr. Pram. Jadi mungkin saya menyampaikan lebih kepada awareness atau apa ya, awareness bahasa Indonesianya ya? Kesadaran ya, kesadaran. Yang kami bicarakan dari awal tadi adalah kesadaran untuk pasien mengetahui deteksi dininya apa sih. Ya. Kalau saya mungkin gagal jantung deteksinya apa, jadi kita harus sampaikan ya. Mungkin kalau ada yang belum jelas, scroll ke belakang, scroll lagi. Putar lagi. Jadi kesadaran riwayatnya, kesadaran awalnya dulu. Nah begitu ada keluhan yang mengarah kepada gagal jantung atau ada keluhan apapun di jantung yang mungkin nantinya akan jadi gagal jantung, segera temui dokter jantung untuk dilihat sampai terbukti bukan. Sampai terbukti itu, bukan. Ya itu mungkin dari saya. Kalau dokter Pram mungkin dok. Ya, nggak jauh beda sih ya. Jadi deteksi dini itu penting ya. Jangan menunda untuk berobat kalau memang ada keluhan. Dan memang ketika sudah berobat, minumlah obat secara teratur dan kontrol dengan teratur. Gitu. Baik, gitu. Baik sobat-sobat Kustati, seperti itu ya terkait topik pada saat ini mengenai gagal jantung. Semoga topik pada saat ini bermanfaat, informasinya dapat diterima. Dan intinya tadi ini dok ya, gimana sampai kita mencegah untuk terjadinya kondisi ke arah gagal jantung dengan cara deteksi dini apabila mempunyai faktor resiko ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan gagal jantung. Kemudian saya Dr. Milko dan Dr. Nizar dan Dr. Pramadia izin untuk pamit dan undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.